Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang list view dinamis. Jadi setelah sebelumnya kita mencoba membuat sebuah list view yang datanya sudah statik ya, kali ini kita akan mencoba list view dengan data yang lebih dinamis. Nah, untuk menggunakan list view dengan data yang dinamis, kita akan menggunakan list view builder. Seperti biasa, kita akan menggunakan project baru. Di sini saya sudah membuat sebuah project baru ya. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan material app, dengan scaffold-nya, bisa kalian sesuaikan. Oke, lalu di sini saya sudah buatkan sebuah kontainer ya. Di sini kalian bisa hapus kontainernya, kita bisa langsung aja menggunakan yang namanya list view builder. Jadi kita ketik aja di sini, kita cari yang list view builder. Nah, di dalam list view builder ini kita akan diminta bahwa item buildernya isinya apa gitu ya. Ini yang akan nanti kita isi. Nah, ini kita hapus dulu. Lalu kita buatkan dulu ya datanya. Jadi kita buat aja datanya di atas dari override. Kita misalnya mau menampilkan sebuah data, misalnya dia bentuknya adalah string ya datanya. Kita buat di sini nama variabelnya adalah misalnya negara. Nah, kita tinggal isi di sini. Isinya apa aja? Misalnya saya kasih adalah Indonesia, lalu Inggris, Eropa, Belanda. Kita isi agak banyak ya supaya kita bisa lihat list view-nya seperti apa, scrollingnya seperti apa. Misalnya Finland, lalu Jepang, Korea. Kalian bisa isikan terserah di sini. Rusia. Nah, misalnya saya buatkan ini ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 11 negara di sini gitu ya. Jangan lupa di sini kalian kasih titik koma. Nah, variabel ini yang akan kita tampilkan di dalam sebuah list view yang kita siapkan di sini. Jadi kita buat list view buildernya. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengisi item count-nya. Jadi ada berapa item yang akan ditampilkan di sini gitu ya. Kita gunakan item count lalu kita pilih dari negara tadi. Negara titik N-nya besar ya. Negara titik length. Supaya kita bisa dapat bahwa item count yang akan atau jumlah item yang akan ditampilkan di dalam list view builder-nya itu ada berapa. Nah, lalu yang berikutnya yang harus ada ya adalah item builder. Nah, item builder ini dia punya parameter ya, konteks dan indeks. Sini. Nah, kita buat sebuah fungsinya. Jadi dia akan mereturn sesuatu di dalam item buildernya. Nah, misalnya kalau di list view kita bisa gunakan yang namanya list style. Ya kan? Kita misalnya coba list style. Lalu kita kasih nih list style ada macam-macam ya. Di sini ada title, ada subtitle, ada color, ada list style. Itu bisa kalian manfaatkan. Nah, di sini list style-nya saya kasih title-nya misalnya bentuknya adalah teks ya. Saya akan menampilkan negara N-nya besar tadi. Negara indeks seperti ini. Oke, ini saya kasih koma-koma. Oh, ini
Nah, returnnya yang satu ini teks begini ya. Ini yang satunya. Nah, seperti ini. Kita tinggal save aja. Nah, pada saat dia sudah berjalan, kita akan bisa lihat yang seperti ini. Nah, ini kebetulan pas ya. Kita bisa tambahkan satu lagi aja supaya kelihatan. Jadi misalnya saya tambahkan Malaysia, Singapura. Nah, kita save. Nah, kita bisa lihat, kita bisa geser-geser di sini ya. Kalau kalian yang menggunakan device langsung, kalian bisa langsung coba scroll di sini. Jadi list view di dalam Flutter itu dia punya scroll view-nya sendiri. Kita nggak perlu mengatur ya. Di sini nggak akan ada tulisan melebihi batas dari bottom-nya gitu ya. Kita nggak perlu gunakan save area. Kita bisa langsung seperti ini. Jadi list view. Nah, ini kita bisa langsung scroll. Nah, nanti kita bisa tambahkan gitu. Jadi karena kita menggunakan list view builder ya, jumlah item yang ada di sini itu bisa lebih dinamis. Jadi sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, list view builder ini misalnya kita kembangkan lagi ya, kita gunakan untuk menambahkan sebuah data. Oh ya, sebelumnya list style ini tidak selalu menggunakan list style gitu ya. Kita sebetulnya bisa gunakan misalnya kita mau gunakan kontainer nih. Di sini juga bisa, tapi kontainer tidak punya title ya. Dia mempunyai child. Nah, ini kalian bisa save. Kalau kita menggunakan kontainer, otomatis kita harus mengatur sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya paddingnya kita tambahkan, lalu kita mau bentuknya seperti apa. Nah, itu kita butuh mengatur sendiri-sendiri. Jadi kalau kita nggak mau susah ya, ini adalah data yang simple, ya kita gunakan aja list style. List style ini ada banyak, kita bisa gunakan memberikan timnya gitu ya misalnya. Atau kita mau mengatur stylenya juga bisa kita lakukan. Nah, ini seperti ini. Beda ya pada saat kita menggunakan kontainer dan pada saat kita menggunakan list style langsung. Oke, lalu kita akan coba gitu pada saat kita mempunyai data yang banyak. Ya, kita mempunyai data yang banyak, kita mau memberikan sebuah form di sini. Ya, kita buat sebuah form nantinya. Lalu kita akan kita bisa memasukkan data dan kita bisa klik tambah, maka dia akan masuk ke dalam list view-nya ini. Nah, caranya gimana? Kita misalnya di sini buat ya, body-nya kita jadikan column. Nah, satu lagi, pada saat kita membuat column ya, atau kita membuat widget baru yang widget sebelumnya sudah ada seperti ini, kita bisa langsung seperti ini harusnya. Klik kanan, refactor, wrap with widget. Jadi misalnya kita tambahkan di sini column. Nah, karena defaultnya dia adalah child, ya kita harus rubah. Di sini, ini sampai di sini. Oke, seperti ini. Nah, hati-hati pada saat kalian menggunakan widget lain di luar dari list view builder-nya. Ya, kita harus setting lagi gitu karena misalnya kita gunakan kontainer, maka besar atau height dari kontainer itu bisa melebihi dari screen yang kita punya, maka nanti kita membutuhkan yang namanya save area juga gitu. Nah, ini kita bisa tambahkan juga di sini. Kita tambahkan string walk. Terus kita coba lihat dulu ya. Nah, ini
Kita tambahkan string bab true karena dia ada di dalam kolomnya. Nah, ini yang kalian bisa lihat ya, bahwa di sini ada tulisannya bottom overflow. Bottom overflow berarti kolomnya yang di sini yang dibuat itu menyesuaikan dengan besaran dari list view-nya. Jadi dia nggak ada scroll-nya langsung. Seperti itu. Nah, nggak apa-apa. Kita tambahkan dulu aja. Kita biarkan ya. Nah, di dalam children-nya saya tambahkan misalnya sebuah teks. Saya akan tambahkan sebuah teks, lalu saya buat contoh dynamic list view. Misalnya kita bikin seperti ini. Nah, lalu kita atur stylenya juga ya, supaya kelihatan lebih bagus. Text stylenya, text style. Oke, di sini saya kasih weight-nya, font weight-nya, bold ya. Lalu saya kasih size-nya, font size-nya saya kasih misalnya 18. Oke, ini saya kasih koma. Ya, kalau sudah seperti ini kalian bisa format dokumen supaya kelihatan lebih enak. Nah, dia sudah masuk ya, contoh dynamic list view-nya. Nah, lalu misalnya di bawahnya saya tambahkan sebuah text field ya. Text field. Masih ingat ya, kemarin penggunaan dari text field adalah seperti edit text gitu ya, di mana kita bisa memberikan inputan di situ, nanti kita bisa ambil menggunakan controller. Jadi misalnya kita kasih nih text field-nya supaya ada batasannya ya, kita gunakan decoration. Yang kalian masih bingung, kalian buka lagi video yang sebelumnya supaya kalian bisa lihat dari text field itu seperti apa. Ya, di sini saya kasih input decoration. Saya buatkan bordernya juga outline ya, outline input. Oke. Lalu saya kasih label di sini, label teksnya, misalkan masukkan nama negara. Seperti ini sudah masuk ya. Oke, nah lalu kita buatkan juga yang namanya elevated button. Jadi kita akan masukkan datanya ke dalam text field, lalu pada saat button itu diklik, maka saya akan menambahkan itu ke dalam variabel negara tadi. Ya, karena dia bentuknya adalah list, berarti kita bisa menambahkan di situ. Nah, ini kita elevated button on press-nya, sementara kita kosongkan dulu. Lalu child-nya kita kasih teks tambah data. Oke, sebentar. Oke. Ya, dan kalian format dokumen supaya kelihatan lebih enak. Nah, kita save. Kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, ini ya contoh dynamic list view. Ini kita tambahkan size box aja di bawahnya supaya nggak terlalu mepet. Size box, height-nya saya kasih 20. Nah, supaya ada jaraknya ya. Oke, kalau ini terlalu mepet ya, jadi saya tambahkan aja kontainer di luar dari kolom. Ya, jangan lupa kalau kita sudah membuat seperti ini supaya kita nggak bingung, kita bisa arahkan aja ke
widget yang sudah ada. Lalu kita klik kanan, refactor, wrap with widget. Nah, di sini saya tambahkan kontainer supaya saya bisa tambahkan paddingnya. Oke, di dalamnya kolom aja. Ini saya akan back dulu. Ini kolom. Oh, di sini juga nggak apa-apa ya. Di kanan, refactor, widget, kontainer. Selalu di sini saya kasih padding, add insert, saya kasih samakan semua aja ya, jadi all saya kasih 8. Ini saya tutup aja supaya lebih jelas. Nah, ini ya sudah ada jaraknya, jadi di samping-sampingnya ini dia tidak mepet tapi ada jaraknya sedikit. Nah, ini nanti kita bisa masukkan, misalnya saya masukkan di sini ABC misalnya. Nah, nanti pada saat saya lakukan tambah data gitu ya, AF ini akan saya masukkan ke dalam list view yang ada di sini. Tuh, nah, sebelumnya kita perbaiki dulu yang bottom overflow-nya. Jadi list view builder-nya saya wrapping dengan expand. Ya, expand itu seperti apa? Nanti kita coba ya, sebentar. Saya refactor dulu. Saya tambahkan di sini expanded. Saya tambahkan expanded. Nah, kita Nah, jadi expand itu dia akan menyesuaikan dengan besaran dari layarnya. Jadi kalau layarnya sisanya sedikit gitu ya, dia akan expand sesuai dengan besaran layarnya itu. Jadi dia nggak akan muncul bottom overflow tadi. Nah, seperti ini, ya ini kita bisa geser gitu. Jadi kenapa kita butuh expand? Karena list view-nya kita gabungkan dengan widget yang lain. Jadi otomatis kita harus bikin dia ya sesuai gitu ya. Berarti kan list view-nya hanya dari bawahnya tambah data sampai dengan ini bottom dari device-nya. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita bungkus dia dengan kolom, berarti head-nya itu menyesuaikan secara keseluruhan. Otomatis kalau device-nya nggak cukup, ya dia akan seperti itu. Ya, jadi kita tambahkan expand. Kalau kalian mau coba-coba, bisa juga. Jadi expand itu kalian bisa coba dengan beberapa kontainer ya. Mungkin nanti setelah video ini saya akan buatkan satu video lagi untuk expand supaya kalian bisa pelajari juga expand-nya itu seperti apa. Oke, lalu kita perlu membuat sebuah fungsi nih untuk memasukkan data yang akan kita input di dalam tag field ini. Nah, yang pertama pastinya gitu ya, seperti tag field biasa sebelumnya, kita akan buatkan dulu controllernya dia. Nah, kita bikin di sini di bawahnya list saja ya, supaya nanti jadi satu. Jadi kita buatkan text editing controller. Namanya misalnya saya kasih negara, jadi underscore negara. Ya, dia akan kita isi dengan ini controller. Oke, kita cek dulu ya config-nya. Oke. Oke, ini belum dipakai. Ya. Nah, lalu kita tambahkan di
tag fieldnya tadi ya. Yang perlu ditambahkan apa? Ya kita tambahkan controllernya di tag field sini gitu ya. Jadi hati-hati ya, di luar dari decoration. Jadi jangan di dalam, tapi di luar dari decoration. Kita tambahkan controller, itu adalah negara. Seperti ini, sebentar. Controller. Nah, oke, ini saya kasih ini supaya tampilannya sama, ya. Nah, di sini kita sudah bisa mengambil isi dari tag field-nya itu. Gitu. Nah, kita tambahkan nih fungsi untuk elevated button-nya. Misalnya kita buat di sini, dia akan menjalankan sebuah fungsi, namanya adalah fungsi tambah data. Kita buatkan di atas ya, di bawahnya underscore negara, kita buat sebuah fungsi void tambah data. Oke, tadi kita buatnya T-nya kecil supaya nggak kita edit-edit ya. Nah, ini tinggal kita isi. Apa yang mau kita lakukan? Pada saat kita tambah data, maka kita akan menambahkan apa yang kita ketik ke dalam list negara. Berarti kita bikin aja negara, titik add, isinya apa? Isinya adalah negara, tadi underscore negara. Ya, itu yang akan kita masukkan. Nah, kita tinggal seperti ini. Ini otomatis berarti data dari underscore negara itu akan bertambah di dalam list string negara ini. Nah, tapi kita butuh yang namanya set state. Kenapa gitu? Karena pada saat negara ini ditambahkan, kalau kita tidak memanggil atau tidak menjalankannya di dalam set state, ya data itu nggak akan tampil di sini. Tidak akan tampil di dalam list yang sudah kita tampilkan ini. Jadi kita harus membuat dia ada di dalam set state-nya. Nah, pastikan juga karena kita membutuhkan set state, kita harus menggunakan yang namanya stateful widget. Jadi kalau kalian masih menggunakan stateless, maka harus diganti menjadi menggunakan stateful. Jadi supaya apa? Supaya kita bisa lakukan refresh, kita bisa panggil fungsi set state. Nah, di sini saya tambahkan aja. Nah, jadi saya buat dia set state. Nah, penambahan ini, negara add ini kita masukkan di dalam set state-nya. Jadi ini kurang ya. Oke, nah kita buat di sini. Oke, misalnya kita save. Ini kita coba, misalnya kita tambahkan AAA. Tambah data. Kita lihat ya, apakah dia bernama. Nah, nih, karena kita menggunakannya adalah add, ya, maka dia akan bertambah di akhir. Kita coba supaya kita mudah ya, kita misalnya rubah menggunakan insert. Insert, kita bisa lihat insert itu seperti apa. Nah, kalau insert, kita kan harus tambahkan indeksnya. Jadi kita misalnya seperti ini. Dia mau nambahkan di indeks yang mana? Oke, ini saya turunkan dulu. Misalnya saya tambahkan A, tambah data. Nah, dia akan bertambah di paling atas. Kita bisa juga misalnya pada saat saya nambah, saya mau lakukan langsung sorting gitu. Ya, tinggal kita panggil seperti ini. Oke, kita save. Misalnya ini saya tambahkan sekarang, saya tambahkan Oman ya. Ini kita tambah. Nah, ini dia berubah sesuai dengan urutannya. Nah, Oman ada di mana?
ya menurut dari datanya itu gitu. Jadi ya dia berada di bawah dari Kroasia seperti ini karena data yang di sini tidak kita urutkan ya. Nah, jangan lupa kalau kita buatkan di sini controller, kita buatkan juga dispose-nya supaya nggak membuang-buang memori ya. Jadi saya buatkan override void dispose negara titik dispose lalu super titik dispose. Oke, seperti ini. Lalu di penggunaan list view gitu ya, kita seringkali ada menggeser gitu. Jadi kalau di list view yang di aplikasi-aplikasi yang sudah ada, kita bisa pilih datanya gitu ya. Kita bisa slide dia gitu ya. Kita bisa lakukan apa yang mau dilakukan. Misalnya mau pada saat di slide saya mau remove gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan di sini. Dengan apa? Kita gunakan yang namanya dismiss. Nanti kita akan coba. Ya, sebelum kita masuk dismiss, kita tambahkan dulu aja di list style-nya ini kita buatkan on tab. Supaya kita tahu bahwa memang data itu yang dipilih ya. Jadi kita on tab, kita buatkan fungsinya. Fungsinya apa nih? Kita bisa gunakan print, kita bisa gunakan log gitu ya, atau kita bisa gunakan notif. Notifnya itu kita bisa manfaatkan yang namanya snack bar. Gimana kita buat snack barnya? Kita buat misalnya scaffold messenger ya, scaffold messenger titik off, lalu di konteks titik ini snow snack bar. Oke, ini kita hapus, kita enter aja. Nah, kita di sini kita buatkan snack bar, kontennya adalah teks misalnya, lalu saya kasih negara yang ke indeks ya. Bentar, kita cek dulu. Oke. Nah, ini negara yang besar. Indeksnya dari mana? Indeksnya dari item buildernya ini. Item buildernya yang di sini. Nah, itu kita gunakan di bawah ya. Nah, ini sudah hot reload. Kita akan coba. Jadi kita misalnya tab di Inggris. Nah, dia muncul. Ini yang namanya snack bar. Nah, dia bisa hilang sendiri nanti. Nah, kita klik Jepang, jadi akan muncul Jepang. Kita klik Eropa, dia akan muncul Eropa. Seperti itu. Ini adalah snack bar. Kita bisa manfaatkan snack barnya ini. Biasanya kan ada ya, pada saat kita klik, saya tidak pindah halaman, tapi saya misalnya mau nambahkan ke dalam keranjang, misalnya seperti itu. Nah, kita bisa manfaatkan snack bar itu. Jadi diklik, kita tulis nih misalnya menambahkan ke dalam keranjang. Ya, kita gunakan scaffold messenger, kita panggil yang show snack bar di sini. Oke, lalu yang berikutnya kita juga bisa manfaatkan ya yang namanya dismiss. Jadi on dismiss, bentar, bukan di
Oke, item builder ya. Oke, oh ya, kalau dismiss itu kita harus returnnya ya, returnnya adalah dismissible. Jadi ini kita buat dulu dismissible. Ini kita enter dulu, kita tambahkan supaya nggak lupa. Sorry ya, ini di sini berarti di sini harusnya. Oke, nah di dismissible ini ada yang harus ditambahkan, ada require-nya gitu. Jadi require-nya apa? Require-nya adalah child dan require-nya adalah key. Jadi kita tambahkan aja. Key-nya ini saya copy, saya buat di atas ya supaya saya nggak bingung. Nah, key-nya ini apa gitu. Kita bisa manfaatkan. Misalnya key-nya ini saya kasih key negara indeks. Oke. Ya, key-nya adalah saya bikin di sini adalah negara indeks. Lalu ada satu lagi tadi ya yang harus ditambahkan. Dia adalah ini child. Nah, kita bikin child-nya, kita copy lagi. Sini kita kopikan di atas. Child. Nah, child-nya apa? Child-nya adalah ini, list style. Oke, kita format dokumen dulu. Kita format dokumen. Oke, ini udah ya. List style on tab. Oke. Bentar, ini ada yang salah di titik komanya ya. Kita cek dulu. Oke, ini ada yang ini kurang. Style koma. Ini benar satu, ini dismissible gitu ya. Ini kelebihan satu. Ini on tab masih salah ya. Oh, oke. On tab-nya ini kan harusnya di dalamnya list style ya. Di sini. Nah, ini kurang gini. Nah, seperti ini. Ya, dismissible, lalu kita punya key, kita punya child. List style yang kita buat sebelumnya, kita masukkan ke dalam child-nya. Nah, jangan bingung ya dengan kurung-kurungnya, pastikan seperti ini. Jadi di dalam list style itu kita punya title, kita punya on tab. Kenapa on tab itu ada di dalam list style? Karena dia bergantung dengan masing-masing tile-nya. Jadi satu ini itu adalah satu tile. Seperti itu. Nah, ini kita coba ya. Nah, ini dismiss itu adalah seperti ini. Ya, kita bisa geser-geser dia. Ini adalah dismiss. Nah, apa yang dilakukan di dismiss? Dia akan membuat item ini dismiss, jadi di remove gitu ya dari sini. Jadi
seperti ini. Inggris misalnya kita mau hapus, kita tarik gini. Ini dia akan hilang dari data yang ada di situ, otomatis dia akan dismiss. Nah, di dalam dismiss ini kita bisa banyak hal gitu. Misalnya kita lakukan pengecekan nih gitu. Atau kita mau buat dulu pada saat dia dihapus saya mau ngapain gitu. Jadi misalnya saya buatkan di sini on dismiss ya, direction. Jadi dismiss itu ada 2 direction. Dia bisa dari start ke end atau dari end ke start. Jadi ini ya ini misalnya kita tarik ke sini berarti dari start ke end. Kita tarik ke sini berarti ini dari end gitu ya, ini end. Kita tarik ke start gitu. Nah, apa yang dilakukan setelah dia dismiss? Ya, misalnya kita tambahkan kita buatkan snack bar nih gitu. Ya, kita buat aja scaffold messenger of contact sama seperti tadi. Lalu kita show snack bar. Yang ditampilkan snack bar kontennya apa? Misalnya saya juga kasih nih negara, saya langsung buatkan gini aja supaya nggak bingung ya. Negara, indeks, dismiss gitu. Dismiss. Nah, kita save. Oh, sebentar ya. Sifat of pre-enrollment ya. Kita back dulu, kita stop aja. Karena tadi ada data yang dihapus ya. Dan dia nggak bisa nampilkan lagi. Nah, kita jalankan ulang. Kalau kalian punya 2 halaman yang berbeda, kalian bisa lakukan back gitu. Back, nanti kembali lagi ke sini. Kalian buka lagi menunya, maka dia akan refresh ya. Ini kita tunggu dulu. Nah, ini ya kita bisa coba. Jadi kita tarik ke sini aja ya. Nah, Indonesia dismiss. Nah, tadi kalau kita lakukan terus gitu ya, dia kan error. Kenapa? Karena dismiss ini dia tidak menghilangkan dari variabelnya, tapi dia mengurangi dari tampilannya di sini gitu. Nah, yang perlu kita lakukan adalah berarti pada saat saya dismiss ya, pada saat dismiss saya harus meremove. Saya harus meremove di sini. Apa yang di-remove? Yang di-remove adalah negaranya. Jadi kita misalnya bisa lakukan negara titik remove at index. Jadi saya akan meremove yang ada di indeks yang diambil. Di sini kan ketahuan ya, mana yang di dismiss. Nah, itu saya remove di sini.
Ini kita masukkan juga ke dalam set state. Seperti ini. Ini ya. Ini kita save lagi. Dia kan error kalau ini ya. Karena seperti ini. Jadi kita stop dulu. Kita jalankan lagi. Ctrl F5. Nah ini kalau saya hapus, misalnya saya rubah di sini, saya rubah dikit aja ya, misalnya seperti ini, lalu saya save. Nah, dia nggak akan error karena data itu juga saya delete di atau saya remove dari variabelnya. Seperti itu. Nah, misalnya saya delete, nggak apa-apa. Saya delete juga nggak apa-apa. Saya delete juga. Saya delete juga. Nah, ini sudah habis ya. Sudah habis datanya. Seperti itu. Nah, kita juga bisa lakukan pengecekan di sini. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa direction, ya kita bisa dari start to end atau dari end to start, kita bisa lakukan pembatasan. Jadi misalnya dia hanya akan mengurangi apabila slide-nya adalah dari start to end, misalnya seperti itu. Nah, caranya gimana? Ada yang namanya confirm dismiss. Confirm dismiss itu dia juga ada direction-nya. Direction. Nah, jangan lupa kita gunakan assign kalau di confirm dismiss ini. Nah, jadi kita tinggal if direction-nya, kalau direction-nya itu adalah dismiss direction titik end to start. Nah, misalnya yang dilakukan adalah dia return end to start ya, return false misalnya gitu. Else return true. Seperti ini, kita coba save. Ya, kalau kita jalankan, dia akan dismiss gitu ya. Tapi kalau saya ambil dari sini, nah dia tetap ada. Karena dia statusnya adalah false, end to start-nya false. Jadi kalau saya tarik gini, nah dia tetap ada. Tapi kalau saya ke kanan, dia delete. Ya, ini berlaku juga kalau misalnya kita tambahkan data, misalnya Amerika, tambah data, Indonesia, tambahkan. Nah ini kita bisa juga delete gitu ya, kita bisa juga kembalikan. Jadi ada on dismiss, ini setelah kita dismiss gitu ya. Nah, kapan diceknya? Di confirm dismiss ini. Kita bisa tambahkan juga variasinya supaya kelihatan bahwa dia bergeser gitu ya.
ada yang namanya di sini background dan secondary background. Jadi harus kita tambahkan backgroundnya dulu gitu ya, baru bisa kita tambahkan secondary. Jadi background, misalnya backgroundnya ini saya kasih kontainer supaya kelihatan, nanti kita kasih icon ya. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu alignmentnya aja. Jadi alignment center left ya. Center left berarti dia ada di paling kiri, jadi supaya nanti pada saat kita geser dia langsung kelihatan tuh ikonnya. Tuh, jadi lalu saya tambahkan color yang background, saya tambahkan color titik green, color titik green. Lalu childnya saya tambahkan icon titik cek misalnya. Tunggu ya, udah cek. Pilih ini. Oke. Nih saya rapikan dulu. Nah ini seperti ini. Ini saya rapikan lagi. Jadi background, saya buat di dalam background itu saya buat sebuah kontainer ya. Saya tambahkan icon, saya rubah colornya menjadi green, lalu alignmentnya saya kasih center left. Saya save, kita akan coba. Nah ini pada saat kita tarik, dia akan muncul ada color greensnya, color green ya. Nah ada ikonnya yang cek itu. Yang dari sini juga sama gitu. Tapi kenapa kok nggak kelihatan ikonnya? Karena di sini saya gunakan center left. Jadi ada di paling kiri gitu ya, di sini sebetulnya gitu. Dia membentuk satu bagian. Jadi ini ada seperti ada tile di belakangnya ya, tile di belakangnya. Warnanya adalah hijau. Seperti itu. Nah kalau saya mau bikin kanan kirinya beda gimana? Bisa aja. Nah ini tadi yang end to startnya nggak bisa ya. Ini kalau gitu saya ganti dengan saya buatkan dulu aja ya secondary backgroundnya. Secondary background container, saya kasih alignmentnya, alignment titik center right gitu. Lalu saya kasih color titik red misalnya. Lalu childnya saya kasih icon titik apa ya enaknya ya, cancel aja. Oke, kita save. Kita lihat ini kalau kita geser dia warnanya hijau ya, kita geser dari sini dia warnanya merah. Tuh, tinggal kita sesuaikan aja kontainernya. Jadi misalnya kontainer di sini saya kasih heading get inside titik ini, karena ini dari right ya, berarti leftnya saya kasih seperti ini. Lalu ini misalnya saya kasih 10, ini 0. Yang green juga sama ya, misalnya saya kasih ini 10, ini 0. Lalu saya save. Nah, berbeda ya, tadi ikonnya nempel banget di terakhir. Nah yang sini juga sama seperti itu. Jadi kita bisa manfaatkan dismissnya ya, otomatis sudah ada animasinya di sana. Jadi kita mau gunakan untuk apapun bisa. Oke, itu untuk list view-nya ya. Pelan-pelan aja kalian sesuaikan untuk source-nya supaya kalian paham. Ya, tapi di sini kita sudah belajar beberapa hal.
Jadi mulai dari list view dinamis tapi yang sederhana ya, yang kita tidak melakukan perubahan tapi kita menampilkan. Lalu di dalam satu layar itu hanya list view gitu ya. Lalu yang kedua, kita belajar yang lebih kompleks. Jadi di dalam satu layar kita ada text field, di sini ada button, ada list view-nya sendiri. Jadi di sini kita tambahkan ada expand ya, dan ada snack bar ya, snack bar. Lalu di list yang lebih dalam ini kita juga mencoba menggunakan dismiss. Oke, saya kira seperti itu. Semoga kalian semakin paham ya penggunaan dari list view, karena list view ini cukup krusial ya. Banyak sekali kita menggunakan list view. Jadi kalau kalian masih kurang paham, kalian harus pelan-pelan memahami supaya kalian bisa menggunakan list view-nya itu sendiri. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga penjelasan saya ini cukup jelas buat kalian ya. Kalau masih ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Oke, terima kasih.